Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini mata pelajaran matematika ya. Sebelum mata pelajaran dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk materi hari ini itu logaritma. Kemarin Bu Zulfa sudah memberikan materi PowerPoint-nya, tapi belum Bu Zulfa terangkan ya. Nah, untuk pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk pangkat atau bilangan berpangkat. Ini tidak beda jauh dengan logaritma. Bilangan pangkat tersebut juga bisa kita ubah ke bentuk logaritma. Begitu pula sebaliknya, logaritma juga bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat. Nah, contohnya 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 itu disebut bilangan pokok, 2 itu eksponen atau bilangan pangkatnya, dan 9 itu adalah hasil pemangkatan. Nah, bentuk pangkat itu bisa kita ubah ke bentuk logaritma menjadi 3 log 9 sama dengan 2. Jadi maksudnya 3 log 9 sama dengan 2 itu kalau dibacanya logaritma 9 dengan basis 3. Maksudnya apa? Kalian 3 log 9, kalian disuruh mencari 3 pangkat berapa, hasilnya 9. Untuk definisi logaritma sendiri, bentuk pokoknya A log B sama dengan C. Itu bentuk pokok logaritma atau bentuk umumnya logaritma. Nah, A log B sama dengan C itu bisa kita ubah ke bentuk pangkat menjadi B sama dengan A pangkat C dengan syarat A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan A tidak boleh sama dengan 1. A di situ disebut basis, B-nya itu disebut numerus, dan C adalah hasilnya. Contoh soal. Nyatakan 2 pangkat 6 sama dengan 32 ke bentuk logaritma. Langsung saja. 2 pangkat 6 sama dengan 32 menjadi bentuk logaritma. Hasilnya 2 log 32 pangkat 2 log 32 sama dengan 6. Kemudian yang kedua disuruh menentukan nilainya, ada 5 log 125. Untuk lebih mudahnya daripada kalau ini termasuk logaritma yang bisa kita ubah ke bentuk pangkat, kalian ubah ke bentuk pangkat saja menjadi 5 pangkat berapa, hasilnya 125. 5 pangkat berapa? 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Jadi 5-nya berapa kali? 3 kali. Jadi 5 pangkat 3 sama dengan 125. Atau kita ubah ke bentuk logaritma lagi menjadi 5 log 125 sama dengan 3. Untuk sifat-sifat logaritma, yang pertama ada A log A sama dengan 1. Contohnya, misalkan ada 2 log 2, maaf ini 2-nya agak ke atas ya, sama dengan 1. Jadi kalau numerus dengan pangkatnya itu
sama, misalkan ada 8 log 8 sama dengan 1, sebesar apapun nilainya, apabila sama itu hasilnya 1. Kemudian itu yang sifat yang kedua itu adalah A log 1 sama dengan 0, yaitu yang ketutup. Nah, contohnya misalkan ada A nya itu 2 log 1 sama dengan 0. Ada 12 log 1 sama dengan 0. Kalau kita rubah ke bentuk pangkat gimana, Cah? 2 pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, 12 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun nilainya kalau dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Untuk sifat yang ketiga, A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Ini ya. Jadi ada A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B kali C. Contohnya, misalkan ada 3 log 4 ditambah 3 log 3 sama dengan 3 log 4 kali 3. Hasilnya 3 log berapa? 4 kali 3, 12. Jadi ini harus sama ya. Dan dalam operasi penjumlahan. Untuk yang 4, A log B dikurangi A log C. A log B dikurangi A log C itu sama dengan A log B per C. Contohnya, 2 log 3 dikurangi 2 log 2 sama dengan 2 log 3 per 2. Begitu. Untuk yang kelima, A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Contoh, langsung ke contoh saja. Misalkan ada 2 log 3 pangkat 2 itu sama dengan N-nya tadi atau 2-nya di sini, pangkat di sini bisa kita ubah ke depan. Jadi 2 dikali 2 log 3. Begitu ya. Untuk yang nomor 6, A log B sama dengan log B per log A. Ini ada 2, nomor 6 sama 7. Itu apabila ada bentuk A log B itu bisa diubah menjadi 2 sesuai kebutuhan ya untuk menyelesaikannya. Misalkan A log B yang pertama itu bisa kita ubah ke log B per log
A. Di situ ada P. P di situ tidak boleh sama dengan 1, harus lebih dari 1 ya. Contohnya, misalkan ada 2 log 3 itu sama, boleh kita ubah menjadi log 3 per log 2. P nya tidak boleh sama dengan 1, boleh menggunakan 2 atau lebih. Kemudian A log B itu bisa kita ubah, atau misalkan ada 3 log 5 itu bisa kita ubah menjadi 1 per 5 log 3, sesuai kebutuhan ya ini. Kalau misalkan mau menyederhanakan, kalian harus hafal semua sifat-sifat ini untuk menyederhanakannya. Terus sifat yang selanjutnya, A log B kali B log C sama dengan, ada A log B kali B log C itu sama dengan A log C. Jadi kalau apabila ada 2 log 4 kali 4 log 4 nya di atas ya, ini 4 log 6 itu sama dengan 2 log 6 ya. Ininya sama. Misalkan lagi ada 2 log 3 kali 3 log 4 kali 4 log 5 sama dengan, ini sama ya, ini juga sama dengan berapa? 2 log 5. Itu yang ke-10. Kalau ada A kali A log B itu sama dengan B. Jadi ada 2 kali 2 log 3 itu sama dengan 3. Baik, ini contoh soalnya. Silakan dipelajari. Silakan dipelajari sendiri. Nanti apabila ada yang belum paham silakan ditanyakan ya. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.